Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Semoga kabar baik ya. Pada kesempatan ini, kita akan diskusi mengenai keanekaragaman metabolisme pada mikroorganisme. Let's go, kita jalan-jalan melihat pohon kekerabatan antar kelompok mikroorganisme yang disusun berdasarkan analisis sekuen gen rRNA-nya. So don't forget that microorganism itu ada yang prokariot, ada yang eukariot. Yang prokariot itu bakteria dan archaebakter. Jadi semuanya diduga berasal dari satu nenek moyang yang sama. Ini yang ada tanda ini, yang ini LUCA, Last Universal Common Ancestor. Awal mula mikroorganisme ada di sini. Nenek moyang bersama. But why we must say nenek, ibu, bulan, bumi, whatever lah. Sekarang coba kita persempit yang ini. Oke, ternyata kita menemukan lagi bahwa masing-masing kelompok juga sangat beraneka ragam. Misalnya dari domain bakteria, filum proteobakteria. Jadi proteobakteria ini film yang ke-12, ternyata dia punya 5 kelas. Alpha proteobakter, beta, gamma, delta, dan epsilon proteobakter. Kemudian kalau kita coba masuk lagi ke masing-masing klasis, bahkan di sini sudah ada pengelompokan baru yaitu Zeta proteobakteria sebagai klasis yang ke-6. Dan warna-warni ini menunjukkan differences metabolismenya. Coli mana ya? Oh, ini dia kelompok-kelompok coli, salmonella, vibrio yang biasa kita gunakan sebagai bakteri uji itu masuk ke kelas gamma proteobakter. Sekarang kita coba melihat mikroorganisme berdasarkan aktivitas metabolismenya. Jadi aktivitas metabolisme mikrob merupakan salah satu aspek fisiologis penting dari diversity mikrob tersebut. Dengan diketahui aktivitas metabolismenya, kita akan punya guidance untuk menemukan atau memprediksi posisi di dalam ekosistem dia sebenarnya ada di mana. Jadi posisi dalam hal ini itu termasuk lokasi di mana dia berada dan peranan atau kedudukannya di dalam habitatnya. Don't forget that metabolisme itu dibedakan menjadi 2 proses. Yang pertama anabolisme dan yang kedua katabolisme. Jadi kalian harus sudah finish dulu dengan apa itu anabolisme dan apa itu katabolisme. Reaksi reduksi dan oksidasi juga jangan lupa kalau kita mempelajari metabolisme. Jadi sudah tentu reaksi reduksi dan oksidasi itu kita akan jumpai di sepanjang proses metabolisme. Dan diagram ini adalah gambaran umum keanekaragaman metabolisme pada makhluk hidup. Sebelum kita lanjut, mungkin perlu diingat-ingat kembali reaksi reduksi dan oksidasi. Oke, kita coba oret-oret dulu. Oksidasi, reduksi. Jadi untuk yang oksidasi, cirinya adalah kehilangan elektron. Reduksi sebaliknya mendapatkan elektron. Oksidasi mendapatkan O2, kehilangan O2. Kehilangan hidrogen, sementara reduksi sebaliknya mendapatkan hidrogen. Kemudian kehilangan energi atau melepaskan energi, sementara yang reduksi menerima energi. Jadi nanti energinya disimpan dalam komponen tereduksinya. Kemudian apalagi oksidasi ya. Sifatnya
eksergonik atau eksotermik. Oke. Yang reduksi endotermik. Kalau kita gambarkan ilustrasinya, reaksi oksidasi dan reduksi, misalnya ini ada substrat A dan substrat B. Oke, ini ada elektron. Substrat A ini akan mentransfer elektron ke B, sehingga nanti reaksinya akan menjadi A akan kehilangan elektronnya, B akan mendapatkan elektron. Jadi untuk reaksi yang ini adalah reaksi oksidasi, kemudian ini reaksi reduksi. Substrat A teroksidasi, jadi peranannya sebagai agen pereduksi, sementara substrat B tereduksi atau dia sebagai agen pengoksidasi. Jadi untuk lebih memudahkan mengingat, oksidasi itu oil dan reduksi itu rig. Artinya oil oxidation is loss elektron. Sementara reduksi rig is gain elektron. Misalnya ini contoh reaksinya, 2H2 bereaksi dengan O2, ini akan menghasilkan 2H2O. Jadi ini merupakan reaksi reduksi, di mana H sebagai donor elektron atau agen pereduksi dan O sebagai penerima elektron atau agen pengoksidasi. Oke, kemudian ada 4 hal yang perlu diperhatikan pada proses metabolisme suatu organisme. Yang pertama adalah sumber karbonnya. Jika sumber karbonnya diperoleh dari reduksi CO2 selama fotosintesis, maka organismenya termasuk dalam autotrof. Dan jika sumber karbonnya berasal dari materi organik yang kompleks, maka termasuk ke dalam heterotrof, disebut heterotrof. Oke, tadi yang pertama adalah sumber karbon, kemudian yang kedua adalah sumber energi, apakah dari energi cahaya matahari, maka disebut dengan fotosintesis, atau dari energi kimia, sehingga disebut dengan kemotrof. Jadi pada kemotrof, energi yang telah diperoleh akan digunakan untuk reaksi oksidasi materi organik. Yang ketiga adalah sumber donor elektronnya dari mana? Apakah dari senyawa organik, sehingga disebut dengan organotrop, atau dari komponen kimia, atau disebut dengan litotrof. Contoh komponen kimia tersebut misalnya sulfida, hidrogen, air. Nah, kemudian yang keempat adalah akseptor elektron terakhir selama proses respirasi. Kalau akseptor elektron terakhir atau penerima elektron terakhir itu adalah oksigen, maka termasuk dalam respirasi aerobik. Tapi kalau penerima elektron terakhirnya itu adalah molekul selain oksigen, misalnya sulfat, nitrat, maka termasuk dalam respirasi anaerob. Nah, itu 4 hal yang perlu diperhatikan pada proses metabolisme. Kita lihat yang fototrop. Di sini dikatakan bahwa fototrop dapat bersifat oksigenik dan anoksigenik. Yang anoksigenik ini contohnya purple dan green bacteria. Kalau yang oksigenik contohnya cyanobacteria, algae, dan tumbuhan. Seperti yang biasa kita sudah ketahui kalau yang oksigenik. Kita lihat yang oksigenik dulu. Yang pertama sumber karbonnya. Sumber karbonnya dari mana? Sumber karbonnya dari CO2 untuk menghasilkan
atau biosintesis senyawa organik kompleks. Kemudian sumber energinya dari cahaya matahari, diperoleh dari cahaya matahari. So pasti karena mereka itu fototrop, ya. Yang ketiga, sumber donor elektronnya dari H2O. Dan proses ini menghasilkan oksigen sehingga disebut dengan fototrop oksigenik. Sementara yang anoksigenik tidak dihasilkan oksigen. Coba kita lihat yang anoksigenik. Sumber karbonnya dari CO2, sumber energi dari cahaya matahari, sumber donor elektronnya dari H2S. Kalau yang tadi yang oksigenik dari H2O, oke. Kemudian yang anoksigenik dari H2S. Nah, mungkin di gambar ini bisa membantu menjelaskan organisme fototrop dibedakan menjadi fotoheterotrop dan fotoautotrop. Kalau fotoautotrop, sumber karbonnya diperoleh dari CO2, sedangkan fotoheterotrop, sumber karbonnya diperoleh dari komponen organik. Nah, maksudnya seperti ini nih, pada organisme fotoautotrop ya. Coba kita orek-orek dulu. Reaksi fotosintetik. 6 CO2 dan 12 H2O bereaksi menghasilkan C6H12O6 dan 6 O2 dan apa ya, 6 H2O. Oke, nah senyawa kompleksnya itu adalah yang ini maksudnya. Jadi karbon yang ini itu berasal dari CO2 nya gitu. Jangan lupa di sini ada energi matahari. Tanpa energi matahari fotosintesis tidak bisa terjadi.